kezaliman orang yang katanya alim di akhir zaman ini adalah di saat menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah palsu. Kalau hadis dhaif dilihat dhaifnya apa sebabnya, karena dustanya perawi atau dan sebagainya. Baik, kalau maudhu tidak ketemu asalnya. Hadis palsu buatan orang. Tidak bisa dicari sanadnya sampai baginda Nabi SAW. Tapi kalau hadis dhaif bukan hadis maudhu. Cuman ada dhaifnya yang parah sehingga sangat mendekati maudhu. Inilah akhir zaman ini ada orang yang memilah-milah ini hadis dhaif, ini hadis sahih, membuat fitnah. Tidak ada ulama dari masa ke masa di saat mereka mengambil hadis sahih kecuali dalam bukunya juga masukkan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Untuk istishhad hadis dhaif diambil oleh mereka. Anda tanya ulama manapun dalam bukunya pasti membawa hadis dhaif. Setelah mendatangkan hadis sahih, hadis dhaif. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Makanya sekarang ada pemilihan hadis dhaif, dhaifah, dhaifah. Seolah-olah kalau sudah dhaif menurut orang ini langsung maudhu. Siapapun yang mengambilnya adalah langsung kok salah. Innalillah. Mulai kapan hadis dhaif menjadi hadis maudhu? Bukankah dhaif nanti kalau ketemu dhaif sebagian hadis menjadi hasan li ghairihi? Menjadi hasan naik di saat bertemu hadis. Ada beberapa aturan tertentu dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang kedua, masalah kedhaifan hadis itu kadang berbeda antara alim dengan alim. Imam Bukhari itu dengan Imam Muslim itu sama-sama hebat. Cuman mereka ternyata punya perbedaan di dalam syarat qabul. Kapan hadis itu diterima dan kapan hadis itu tidak diterima. Sehingga kadang dhaif menurut Imam Bukhari ternyata sahih menurut Imam Muslim. Ada perbedaan. Misalnya ittisalus sanad dalam madhab Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari kalau namanya ittisal sanad antara guru dengan murid itu sambung sanadnya harus satu masa dan terbukti al-luqhi, harus terbukti bertemu. Terbukti bertemu duduk baru dikatakan hadisnya sambung. Imam Muslim tidak. Yang penting satu masa dan mungkin bertemu sudah selesai. Ini adalah masalah perbedaan di sini, syarat qabul ini. Sehingga antara Imam Bukhari dan Imam Muslim karena ada perbedaan, tidak diterima oleh Imam Bukhari, ternyata Imam Muslim adalah sahih. Sahih menurut Imam Bukhari tidak. Jadi kadang dhaif menurut Ibnu Huzaimah ternyata sahih menurut imam yang lainnya. Tirmidzi. Ibnu Hibban sahahahu Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Hibban, beliau muhaddis dan jauh lebih hebat daripada muhaddis akhir zaman. Biarpun ternyata menurut yang lainnya adalah tidak sahih. Jadi mengatakan hadis dhaif kemudian langsung dibuang itu adalah terlalu terburu-buru. Nah, ini ada orang di akhir zaman mengumpulkan hadis ini silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahih. Jadi kalau ada orang menemukan hadis ini dicek hadis astagfirullahaladzim dhaif. Innalillah. Kemudian seandainya seorang ulama, padahal seandainya ulama hadis bersepakat kalau hadis itu dhaif, apakah serta-merta kita buang? Sementara belum tentu ini dhaif yang sesungguhnya. Sebab dhaif menurut hadis ini wasahhahu fulan. Orang lain muhaddis lain mentasahih. Dan dalam urusan mengikuti hadis kita boleh ngikut siapa saja karena apa? Kita bukan mujtahid dalam mentasahih hadis. Karena kita bukan mujtahid dalam mentasahih hadis, kita boleh taklid ikut. Kalau menurut imam ini adalah sahih, kita boleh mengikutinya kok. Bebas kita mengikutinya. Seperti dalam urusan fikih. Nah, ini permasalahan di akhir zaman ini orang-orang memilih. Sehingga para ulama atau Imam Bukhari yang paling hebat pun tidak pernah beliau menyusun mengumpulkan hadis-hadis dhaif, tidak. Karena beliau tahu bahasanya bisa saja dhaif menurutku akan tapi sahih menurut yang lainnya. Maka Imam Bukhari hanya mengumpulkan ini hadis sahih menurut Imam Bukhari, yang lain ditinggal begitu saja. Nah, ini ada fitnah ke zaman buku hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sahih, yang dhaif, dhaif menurut fulan. Langsung kalau sudah dhaif kayak ketemu hantu begitu. Ini bermasalah, nggak begitu. Ini tidak punya adab dengan ulama yang demikian ini. Kemudian Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang seandainya hadis ini dhaif menurut kesepakatan ahli hadis, nggak ada yang mentasahih hadis dhaif. Bagaimana mengamalkan hadis dhaif itu? Ada. Hadis dhaif boleh diamalkan yang pertama adalah dhaifnya tidak parah sekali. Jadi dhaif sendiri ada martabatnya. Yang kedua adalah untuk fadhail amal, bukan untuk hujah-hujah hukum. Kemudian apa? Di saat mengamalkan hadis. Yang ketiga adalah harus ada dalil umum yang bisa merangkum makna hadis tersebut.
Artinya tidak disandar kepada hadis ini, tapi dimasukkan kepada umum hadis yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah di saat mengamalkannya, kita tidak mengatakan bahwasanya sandaranku adalah hadis ini. Tidak boleh kita mengatakan ini dari Nabi karena hadis ini, tapi karena yang lainnya. Ini adalah disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis dhaif itu sudah biasa dipakai. Makanya kita menemukan a'immah mendatangkan hadis dhaif, dan itu biasa. Akan tapi hadis dhaif yang mereka pahami adalah bukan dhaif yang memang diduga dusta perawinya sampai dia mengarah kepada maudhu', bukan. Maka fitnah besar yang dihadirkan di akhir zaman ini adalah jika ada orang memilah-milah hadis ini dhaif, seolah-olah kalau dhaif menurut orang ini langsung maudhu'. Bahaya sekali. Sementara sudah kita jelaskan tadi masalah mentad'if dan mentashih, ini kerjaan para ulama, dan antara alim dengan alim kadang ada perbedaan ijtihad di dalam mengatakan hadis ini sahih atau dhaif. Baik, seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita untuk bisa sambung dengan ulama, tidak merendahkan, tidak sombong dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab.